Saya teh pengikut podcastnya, selalu melihat bagaimana memandang pembangunan secara holistik, bukan secara proyek. Iya, saya juga pernah lihat salah satu podcast yang Pak Dedi ada di situ ya. Kelihatannya visinya agak sama, membangun dari dalam, dari kekuatan budaya, dari pengertian kita akan identitas sendiri. Itu yang saya coba bawakan sebagai pesan. Iya, tapi untuk ukuran seorang politisi membangun menggunakan basic kebudayaan itu tidak ada yang berani. Betul. Karena nanti dituduh Sunda Wiwitan. Iya. Kalau sudah dituduh Sunda Wiwitan maka dibuat stimen negatif, tidak boleh dipilih. Wah itu. Tapi saya berani melakukan itu, nggak ada masalah. Ternyata dipilih dan mayoritas sepanjang sejarah politik di Jabar yang selama ini para politisinya itu selalu menonjolkan isu agama. Tidak ada yang mencapai 62% ternyata yang malah didesain dalam sentimen negatif dengan saya dianggap penganut ajaran Sunda Wiwitan malah dapat tinggi. Padahal kan saya selama ini menyampaikan tentang prinsip-prinsip Sunda Wiwitan itu adalah prinsip pembangunan yang memiliki basic kesemestaan. Sebenarnya pembangunan berwawasan lingkungan, intinya itu. Karena tinggalnya di Sunda, kalau pembangunan berwawasan lingkungan ya harus menggunakan prinsip-prinsip Wiwitan. Terus kenapa itu beresonansi sampai 60% sekian gitu Pak? Ada kesadaran kolektif publik ya. Pertama adalah pada konsen sosial. Kan saya selama ini sejak saya jadi anggota DPRD kabupaten sampai saya berhenti jadi bupati 2 periode jadi anggota DPR, saya konsisten pada isu lingkungan dan isu kemiskinan. Konsen saya di situ karena bagi saya hidup yang paling jelas adalah menyelesaikan problem lingkungan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan pembangunan selaras dengan alam. Karena kan kita katanya, saya kan menjadi aneh gini, kan prinsip-prinsip pembangunan menaklukkan alam itu kan prinsip barat, benar nggak sih? Jauh dulu dong. Betul. Apa sih itu? Itu kan sistem antropologi nature and culture. Salah satunya yang diartikulasikan bagi naturalis dari Eropa ketika dia datang ke Indonesia adalah untuk memberikan civilization. Gitu. Jadi kita dianggap sebagai makhluk liar. Iya. Kemudian diberikan kebudayaan, disipilkan, discivilize. Jadi gini, orang Barat, taruhlah orang Walana ya, datang ke Indonesia. Berarti dia itu yang ditaklukkan itu 2. Satu, keganasan alamnya. Betul sekali. 2, dianggap keganasan manusianya, dianggap. Betul. Gitu loh. Ketika mereka sudah bisa menaklukkan keganasan alam dengan teknologi dan keganasan manusia dengan politik, maka dia sudah berhasil memanusiakan manusia. Betul. Maka itu tapi sekarang ada kebalikan Pak. Sekarang karena ada masalah klimat. Nah, orang Barat menganggap konsep itu gagal. Akhirnya mereka balik ke nature. Kembali yang prinsip-prinsip ajaran leluhur kita yang oleh kita ditinggalkan dan kita ikut Barat. Asal liur ya. Betul, memang demikian Pak. Sekarang terus menurut Kang Dedi, paradigma Sunda itu punya jawaban atas permasalahan real internasional. Oh punya. Kalau menurut saya sih sangat punya ya. Yang pertama kan dari sisi aspek antropologi pembangunan, sosiologi pembangunan, dan kemudian psikologi publik pembangunan. Kan Sunda itu mengajarkan tentang keselarasan manusia dengan alamnya, manusia dengan manusianya, dan manusia dengan alam dan pengisi semestanya, kan itu keselarasannya. Makanya kan prinsip dasar pembangunan hidupnya itu kan siliwangi kan, silih asa, silih asi, silih asu. Nu jauh urang deketkeun, nu deket urang layutkeun, geus layut urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Artinya kan itu konsep tentang kesenyawaan manusia dengan seluruh alam semesta. Tidak boleh saling mengalahkan dan tidak boleh saling menaklukkan. Kan sederhananya prinsip yang dianut Barat hari ini. Iya. Nah, tetapi dalam perspektif kita itu dianggap adalah ajaran Sunda Wiwitan yang dianggap tidak layak hidup di tanah Jawa Barat. Kan saya jadi aneh. Terus ajaran yang akan diajarkan dalam antropologi pembangunan, sosiologi pembangunan, psikologi pembangunannya ajaran apa? Kalau dalam konteks Indonesia itu sendiri. Konteks Indonesia Sunda kan dalam Indonesia itu gimana? Sunda kalau dalam Indonesia kan kalau dalam perspektifnya kan Sunda itu tidak terbatas pada teritorial Jawa Barat. Oke.
Banten Sunda. Dulu mah kan sampai Kalimantan juga Sunda, Bali Sunda kecil, NTB Sunda kecil. Artinya Sunda itu dalam pemahaman saya itu bukan letak geografis wilayah, tapi sistem nilai ajaran yang mengajarkan manusia memiliki hubungan yang selaras, seimbang dan serasi dengan seluruh semesta. Ini diulangi ya, nih. Ilmu bumi berhutang banyak pada Yogyakarta. Betul. Kenapa berhutang banyak pada Yogyakarta? Karena ketika naturalis itu datang di abad 18, mereka pertama kalinya melihat manifestasi geologis yang sifatnya besar kayak volcano. Itu tangannya dituntun oleh sesajenan untuk mengambil data di situs-situs yang pernah ada doanya di situ. Sebentar dulu. Volcano, vulkanik itu gunung berapi. Betul. Terus kemudian ya, mereka mengambil data sampel batu-batuan. Siapa yang ngambil data itu? Para naturalis dari Eropa. Jadi ilmu pengetahuan ilmuwan. Tokoh-tokoh ilmuwan Eropa Betul. datanglah ke Yogyakarta. Iya, bukan hanya Yogyakarta. Ya, dia kemudian ke gunung berapi. Iya. Kemudian mengambil data sampel batu-batuan vulkanik dari gunung di Jogja. Kemudian mengambil batu-batuan itu dipandu oleh para lokal ritualis, okultis, sesajenan, tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh setempat, orang-orang yang dituakan, kemudian menggunakan sesajen. Iya, jadi situs yang diambil itu juga berdekatan dengan situs sesajen. Itu karena di situ ada kegiatan tektonik. Jadi orang dulu menganggap bahwa itu adalah peristiwa di mana penunggunya sedang marah, makanya ditaruh sesajen. Dan ternyata memang di situ kegiatan tektonik yang paling strategis untuk diambil sampelnya. Jadi orang tua kita dulu membaca tanda-tanda alam, betul, yang tidak bisa dijelaskan lewat logika, betul, dan ilmu pengetahuan, betul, menggunakan cara spiritualis, betul, yaitu dengan kalau menganggap daerah ini misalnya gasnya paling tinggi, gitu kan, atau tekanan abu vulkaniknya paling tinggi, maka diletakkanlah sesajen karena untuk meredam kemarahan. Betul. Tapi kan dianggap dari penunggu. Iya, tapi kan dianggap itu hanya mitos, backward knowledge, nggak diperlukan. Kesalahan kita adalah menghilangkan itu secara mendadak tanpa penjelasan ilmu pengetahuan. Betul. Andai kata ahli fisika, ahli kimia, ahli geologi dari ITB, dari UGM melakukan penelitian dan menjelaskan kepada publik bahwa dulu orang tua kita meletakkan sesajen di situ tujuannya untuk ini, karena waktu itu belum bisa menjelaskan dengan bahasa pengetahuan. Sekarang kita bisa menjelaskan bahasa pengetahuan. Sesungguhnya orang tua kita dulu tuh pintar-pintar. Betul. Kan mereka kan bisa memilah mana yang punya landasan ilmu pengetahuan yang kuat, mana yang alasannya bukan alasan ilmu pengetahuan, tapi yang pasti pada waktu itu semua ada gunanya. Untuk mencegah orang masuk dalam bencana alam. Misalnya dulu ketika orang di Yogyakarta berpikir bahwa penunggu laut selatan dengan penunggu gunung berapi itu berhubungan. Kalau yang satu marah di laut, sebentar lagi volcano meledak. Ternyata tahun 1960-an ekspedisi saintifik dari Amerika itu datang bawa gravimeter dan mereka tahu pada waktu itu bahwa ada jalur tektonik di antara dua situs tersebut yang menjelaskan mengapa ketika ada gempa bumi di laut selatan kemudian aliran magma itu keluar dari gunung berapi. Jadi mitologi itu sesungguhnya pengetahuan pada zaman itu. Iya, betul. Maksudnya begini, ada alasan mengapa orang pada waktu itu kan turun-temurun melakukan hal yang sama di situs yang sama. Dan walaupun memang betul itu adalah mitologi, tapi punya kegunaan epistemologi. Sama juga ketika kebudayaan Timur Tengah dulu menganggap bahwa menyentuh mayat itu najis misalnya. Tapi itu menyelamatkan mereka dari kontaminasi bakteri gitu loh. Betul memang masalah najis atau tidaknya itu bisa berdasarkan keagamaan atau mitos segala macam, tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah untuk menggali mengapa pada waktu itu orang percaya segala hal yang kelihatannya mitos, tapi menjauhkan mereka dari hal-hal yang sifatnya pandemik. Simbolisasi kehidupan sama orang Jawa dengan orang Sunda. Orang Jawa itu kan, orang Sunda itu kalau di Jawa kan hanya melambangkan Nyeratu ya, sebagai lambang penguasaan laut. Kalau di Sunda ditambah Maung Siliwangi sebagai simbol penguasaan gunung. Kan sebenarnya itu simbol yang satu menguasai laut, yang satu menguasai hutan gunung.
dua-duanya tadi versi orang Jawa, dua-duanya saling berhubungan. Ketika terjadi bencana di laut, maka akan terjadi bencana di gunung. Ketika gunung meletus, maka laut pun bisa jadi bergerak. Kan sama kan? Perlu diuji ya. Tapi kan masalahnya kan sekarang orang di dunia itu pertama kali tahu tentang situs-situs geothermal yang spektakuler itu adanya di Nusantara ini. Nah, 60% geothermal resource ada di Jawa Barat. 60%. Dan di Indonesia itu isinya 50% geothermal dunia.